Docker, sebuah software containerization yang memudahkan kita mendistribusi dan menjalankan aplikasi. Tapi, apa itu containerization? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, inilah yang akan terjadi ketika kita tidak menggunakan containerization. Suatu ketika, kamu sedang membuat sebuah aplikasi, dan ketika temanmu ingin berkolaborasi, dia mengalami kesulitan untuk mulai mengerjakannya. Inilah jawaban paling mainstream yang akan kamu berikan. Setelah proses debugging, ternyata penyebabnya adalah perbedaan versi bahasa pemrograman antara laptop yang kalian gunakan. Setiap aplikasi membutuhkan environment dan dependensi agar bisa berjalan dengan baik, seperti operating system, bahasa pemrograman, external library yang mungkin juga bergantung dengan library yang lain. Ketika kita ingin menjalankan sebuah aplikasi di berbagai tempat, kita harus memastikan bahwa komponen-komponen tersebut akan selalu konsisten. Jika terdapat satu saja perbedaan, maka aplikasi kita memiliki risiko untuk gagal dijalankan. Teknologi containerization akan membungkus aplikasi beserta environment-nya untuk memastikan aplikasi tersebut mempunyai environment yang konsisten dimanapun dijalankan. Dan Docker merupakan salah satu dari banyak teknologi kontainer yang saat ini banyak digunakan. Dua hal utama untuk mengerti Docker ialah image dan container. Docker image inilah tempat di mana aplikasi berada. Image adalah gabungan dari aplikasi, environment, dan juga dependensinya. Image ini yang bisa kamu berikan kepada temanmu, upload ke server, dan bahkan bisa diberikan kepada klien. Layaknya sebuah snapshot di dalam sebuah paket, Docker image siap didistribusikan kemana saja. Terdapat dua jenis image, public dan private image. Public image bisa digunakan oleh siapa saja dan memang terbuka untuk umum. Salah satu tempat kamu bisa mencari public image adalah Docker Hub. Dari yang hanya OS, ada juga yang beserta web server seperti Nginx, database, hingga aplikasi utuh seperti WordPress yang siap dijalankan. Private image adalah image yang tidak terbuka untuk umum, biasanya dimiliki oleh perusahaan atau individu yang tidak ingin aplikasinya digunakan oleh banyak orang. Lalu, bagaimana caranya kamu bisa membuat image? Kamu bisa membuat image menggunakan Dockerfile. Dockerfile merupakan sebuah file yang berisi instruksi yang menjelaskan bagaimana sebuah image akan dibuat. Di sini kita mempunyai aplikasi Node.js yang akan kita buat menjadi Docker image. Ini adalah contoh Dockerfile yang akan membungkus aplikasi tadi ke dalam sebuah Docker image. Baris pertama adalah from. Di sini kita memberikan base image yang akan kita gunakan, yaitu Node Spool Alpine yang menggunakan distro Alpine dari Linux dilengkapi Node.js beserta package manager npm. Ini merupakan public image yang tadi kita bahas. Yap, benar. Kamu akan membuat image menggunakan image yang sudah ada. Jika tadi hanya berupa operating system, kamu bisa menambahkan komponen lain agar image tersebut bisa menjalankan sebuah aplikasi. Workdir adalah kepanjangan dari working directory. Disinilah lokasi directory yang akan digunakan di dalam image, sehingga perintah berikutnya akan dieksekusi di lokasi ini. Kita menggunakan copy untuk menyalin file package.json dan package log.json yang merupakan file dependensi bagi aplikasi Node.js. Run digunakan untuk menjalankan perintah. Di sini kita menjalankan npm install di dalam image untuk menginstal dependensi yang kita sudah salin sebelumnya. Selanjutnya kita copy lagi bundle file yang lain, yaitu keseluruhan file aplikasi. Di sini kita memiliki file docker ignore. Ketika kita menyalin file dengan perintah copy, Docker tidak akan mengikutkan file dan directory yang sudah kita list di sini seperti node modules. Expose berarti kita memberitahu bahwa kita akan membuka port 8000. Yang terakhir adalah cmd yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Setelah selesai, kita bisa membuat image menggunakan perintah docker build. Di sini kita memberikan titik yang berarti kita akan membuat docker image di directory saat ini. Minte berarti kita memberi image tersebut sebuah nama. Kali ini adalah Cloud Duty Image. Setelah perintah selesai, kita akan menghasilkan sebuah Docker image yang siap didistribusi dan bisa dijalankan dimanapun selama komputer tersebut memiliki Docker. Kita akan mendistribusi image tadi melalui Docker Hub.
Oleh karena itu, kita harus memiliki akun di hub.docker.com dan login di command line menggunakan perintah docker login. Kita bisa menampilkan image yang kita punya dengan perintah docker images. Pertama-tama, kita memberi alias untuk image menggunakan perintah docker tag. Bagian pertama adalah nama image yang akan digunakan. Bagian kedua diawali dengan username di Docker Hub, yaitu Cloud Duty / dan Hello World Image adalah nama image yang akan kita gunakan di Docker Hub. Kita akan upload image ke sebuah repository menggunakan Docker Push diikuti dengan nama alias image. Buka profil di Docker Hub dan kita akan melihat image berhasil di-upload. Sekarang siapapun bisa menggunakan image ini menggunakan perintah docker pull untuk mendownload image. Langkah selanjutnya adalah menjalankan image tersebut yang membawa kita ke topik berikutnya, yaitu kontainer. Image dengan sendirinya tidak terlalu berguna. Image hanya diam dan tidak melakukan apapun. Perumpamannya adalah sebuah blender. Jika didiamkan, blender tersebut tidak akan berguna. Dia tidak bisa membuat jus dengan sendirinya. Ketika akan menggunakan blender, kita menghubungkannya ke stop kontak, mengatur kecepatan, dan memasukkan bahan-bahan apa saja yang akan dikelola. Nah, tidak begitu berbeda dengan Docker Image. Untuk menjalankannya, kita akan memberikan beberapa informasi seperti port, nama kontainer, network, volume, dan banyak lagi. Cara sederhana menjalankan Docker Image adalah min-d adalah detach, yang berarti kontainer akan berjalan di background. Min name untuk nama kontainer, sedangkan min p adalah port. Di argumen ini, kita akan menghubungkan port yang ada di dalam image dengan port yang ada di komputer kita. Yang terakhir, kita beri nama image yang akan dijalankan, yaitu Cloud Duty Image. Setelah selesai, kita bisa memeriksanya menggunakan perintah docker ps. Cek menggunakan browser dan aplikasi sudah berjalan dengan baik. Tapi, bagaimana Docker tahu cara menjalankan aplikasi ini hanya dengan perintah dockeran? Kembali lagi ke Docker file. Di baris terakhir, terdapat perintah cmd. Perintah inilah yang akan dijalankan ketika kita menjalankan sebuah kontainer. Selanjutnya adalah saatnya kita mematikan kontainer tersebut. Kembali ke Blender. Cara mematikan Docker kontainer adalah dengan perintah docker stop diikuti dengan nama kontainer. Jadi, apa yang membuat Docker istimewa? Kita bisa membuat kontainer secara berulang menggunakan image yang sama. Setiap kontainer ini akan berjalan secara terisolasi. Pada dunia enterprise, teknik ini digunakan untuk menerapkan load balancing, yaitu ketika kita ingin mendistribusi traffic aplikasi ke banyak tempat. Bayangkan kamu sedang bekerja di sebuah perusahaan e-commerce. Ketika perusahaan tersebut mengadakan flash sale, diprediksi aktivitas user akan bertambah sebanyak 2 kali lipat. Solusi yang bisa kita lakukan adalah menambah sumber daya aplikasi untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan sistem. Kita bisa melakukannya dengan mudah dengan menambahkan Docker container sebanyak yang kita inginkan. Ini adalah konfigurasi Nginx yang bisa berguna sebagai load balancer. Itulah beberapa hal yang membuat Docker dan containerization menjadi populer. Sebelum adanya containerization, pendistribusian aplikasi membutuhkan usaha yang lebih rumit dan rentan dengan error. Jika dikombinasikan dengan Kubernetes, kita bisa mengautomasi manajemen kontainer yang kita lakukan secara manual barusan. Tinggalkan komentar jika kalian juga ingin kami membahas tentang Kubernetes. Sekian video singkat pengenalan Docker ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.